Saat ditendang kembali ke pengepungan, Tanggulin terkejut karena kekuatan roh di tubuhnya turun tajam, dan hampir seketika, kekuatan roh tingkat ke-10 benar-benar dikonsumsi. Papa! Rumputan biru keperakan pecah, dan para siswa senior melepaskan diri dari belitan. Pada saat yang sama menjerat begitu banyak orang, di bawah kekuatan roh mereka yang jauh melebihi Tanggulin untuk membebaskan diri, rumput perak biru Tanggulin pecah untuk pertama kalinya, dan efek samping dari rumput perak biru mutan juga muncul, dan kekuatan jiwa habis. Nah, kamu berani memukulku? Siswa laki-laki jangkung itu membanting wajah Tanggulin dengan tinjunya. Berhenti! MU11 berteriak dengan tajam. Murid laki-laki itu berhenti dengan marah, tetapi dia masih mendorong Tanggulin. Pada saat ini, Tanggulin melihat bahwa cahaya kuat sebelumnya dilepaskan oleh MU11, dan cincin roh kuning berusia 100 tahun naik di bawah kakinya, dan itu sebanyak 2 cincin roh. Di atas kepalanya, bola cahaya kuning keemasan berkedip-kedip seperti matahari di bahu kirinya, sekelompok kecil api merah jingga sedang berdetak sedikit, yang sepertinya adalah jiwanya. Panasnya menyatu, tetapi suhu udara di sekitarnya meningkat pesat. Roh macam apa ini? Rasanya sangat kuat. Siswa senior lainnya menyingkir sendiri, dan MU11 berjalan perlahan ke Tanggulin meskipun suhu jiwa bela dirinya menurun, momentumnya masih kuat. 2 cincin, dia sudah menjadi master jiwa yang hebat. MU11 di kelas 5 Departemen Menengah saya ingin menempa dengan Anda. Jika Anda berencana untuk terus belajar di perguruan tinggi, jangan menolak. Kata MU11 dingin. Dia adalah gadis yang kompetitif, dia sudah sejak kecil. Mata Tanggulin memadat, yang paling dia benci adalah seseorang mengancamnya, dan bagian dari karakternya yang keras kepala dengan cepat berada di atas angin. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba, suara dingin terdengar. Jika Anda berencana untuk bertahan hidup, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan singkirkan googlek Anda. Wajah MU11 berubah sedikit, tubuh rampingnya langsung menegang, dan jejak kengerian melintas di matanya. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia bisa dengan jelas merasakan aroma dingin dari lehernya, dan sepertinya selama dia bergerak sedikit, tenggorokannya akan dipotong. Dia tidak berani bergerak, atau bahkan berani melepaskan jiwa bela diri lagi. Biarkan mereka pergi. Suara muram itu terdengar lagi. Sebuah wajah menonjol dari sisi MU11, bukankah Xie? Dia jauh lebih pendek dari MU11, tampaknya salah satu tangannya tergantung di bahu MU11, dan tangan lainnya memegang belati Guanglong, yang menempel di pinggang MU11. Brengsek, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Siswa laki-laki jangkung di hadapannya meraung. Xie berkata dengan dingin, kesabaranku terbatas. Jika kamu pikir aku tidak berani melakukannya di akademi, maka kamu bisa mencobanya. Saat dia berkata, belati naga ringannya sedikit mengeras, dan MU11 tiba-tiba terluka. Mendengus. Kalian semua pergi. Teriak MU11. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang datang dari belakang. Bagaimanapun, dia hanya seorang anak berusia 13 tahun, dan ketakutan dengan cepat menang. Para siswa senior harus bubar, dan pada saat ini, sebuah raungan terdengar, berhenti. Seluruh tubuh Xie mati rasa, dan belati naga ringan di kedua tangan dan belati naga bayangan yang tak terlihat hampir menghilang pada saat bersamaan. Sesaat kemudian, dia dipegang oleh sosok tinggi seperti elang yang sedang menangkap ayam. Kantor pengejaran dari Departemen Menengah. Ayo bicara. Apa yang terjadi? Direktur Long Hengsu memandang siswa di depannya dengan wajah yang dalam. MU11 menunduk dan berkata, aku baru saja pergi ke Tanggulin untuk bersaing menempa. Xie mencibir, bawalah sekelompok anjing untuk memblokir orang di asrama tahun pertama kita. Itukah cara para seniormu mencari orang? Long Hengsu memelototinya dengan dingin, inilah mengapa kamu mengancam kakak senior dengan pisau. Bagaimana jika mereka tidak berhenti? Apakah kamu benar-benar membunuhnya? Xie mengerutkan bibirnya dan menyapu lingkaran senior-senior yang hadir dengan jijik, itu mungkin benar. Long Hengsu menoleh ke Tanggulin, bagaimana denganmu? Sebagai inisiator, apa yang ingin kamu katakan? Mata Tanggulin tenang, tetapi matanya sangat tegas dan berkata, ketika saya masih kecil, ayah saya mengatakan yang sebenarnya. Ketika saya baru masuk SMP, ayah saya mengatakan kepada saya bahwa jika saya memberitahu dia bahwa saya lebih dibully di sekolah. Teman sekelas saya yang masih muda, dia akan mengajari saya dengan keras. Namun, jika teman sekelas yang lebih tua dari saya menindas saya, maka dia akan melawan tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan pernah menyalahkan saya. Melihat anak di depannya, Long Hengsu tiba-tiba menyadari bahwa setelah bertahun-tahun mengajar sutradara, dia sedikit tidak bisa berkata-kata. Poin bagus. Saya tidak berpikir murid-murid saya telah melakukan kesalahan.
Sebuah suara dingin terdengar. Pintu kantor pengajaran terbuka. Wu Changkong masuk dengan ekspresi muram. Long Hengsu mengerutkan kening. Guru, apakah kamu lupa etiket paling dasar seperti mengetuk pintu? Wu Changkong berkata dengan dingin. Maaf. Otot wajah Long Hengsu bergerak sedikit, orang ini tidak ada ketulusan dalam suara maaf ini. Ketika dia di jurusan senior, Direktur Departemen Pengajaran itu pusing, telah melatih kelas terburuk, tetapi tidak berubah sama sekali. Untuk menindas yang besar dan yang kecil, kamu sangat mampu. Wu Changkong melirik dengan dingin ke siswa kelas 5 kelas 1 yang diketuai oleh MU11, aku tidak bisa melakukannya dengan si penindas besar, tapi jika kamu beritahu aku kamu berani jika Anda datang untuk memprovokasi siswa saya akan mengalahkan guru kelas Anda. Long Hengsu berkata dengan marah, Guru, hargai dirimu sendiri. Wu Changkong berkata dengan dingin, jika kamu memukulku, aku akan menghargai diriku sendiri. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menarik kepala Xie Xie, dan tangan yang lain memegang Tang Wulin, memimpin mereka berdua keluar. Kantor pengajaran. 1. Kamu. Long Hengsu berdiri dengan marah, mencoba menghentikannya, tetapi ketika dia mengingat apa yang telah dilakukan Wu Changkong di departemen tingkat tinggi, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya. Orang ini benar-benar orang gila. Semua orang akan diberi peringatan dan dihukum sekali. Untuk menindas yang besar dan yang kecil, benar-benar keterampilan yang luar biasa. Dekan yang marah itu langsung melontarkan amarahnya pada kelas-kelas 5. Setelah meninggalkan kantor pengajaran, Wu Changkong melepaskan tangan Tang Wulin dan berjalan di depannya. Melihat punggungnya yang tegak, Tang Wulin dengan cepat mempercepat langkahnya dan mengejarnya. Guru, terima kasih. Wu Changkong berkata dengan lemah, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, tidak ada yang perlu disyukuri. Tidak ada yang bisa menunda kelasku. Xie Xie mencondongkan tubuh ke depan, dengan senyum langka di wajahnya, Guru, kamu sangat tampan sekarang. Aku meyakinkanmu. Bahkan jika kamu melatih kami sampai mati, aku tidak akan pernah mengeluh. Ingat apa yang kamu katakan. Wu Changkong berkata pelan. Xie Xie. Tang Wulin menggendong Xie Xie, terima kasih juga. Xie Xie berkata sedikit kesal, kenapa kamu terdengar sangat canggung? Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya tidak bisa mengerti berapa banyak orang yang menindas orang lain, dan mereka menindas yang kecil. Tang Wulin tersenyum, kita berteman sekarang. Xie Xie mengerutkan bibir, terlalu mudah bagimu untuk berteman. Aku tidak menganggapmu sebagai teman. Tang Wulin berkata, itu tidak penting. Xie Xie segera menyesali apa yang dia katakan kepada Wu Changkong sebelumnya, dan Wu Changkong jelas seorang guru yang melakukan apa yang dia katakan. Kelas kebugaran jasmani yang dikatakan kemarin akan segera dilaksanakan hari ini. Pelatihan fisik dasar, berlari. Taman bermain Intermediate Department of Donghai College memiliki panjang 800 meter. 10 lap, inilah tugas Wu Changkong pagi ini. Dan itu dikatakan sebagai pemanasan. Ketika mereka mendengar jumlah 10 lap, bahkan jika siswa tidak mengatakan apa-apa, hati mereka penuh dengan keluhan, itu 8 kilometer. Namun, ketika mereka melihat Wu Changkong mengeluarkan 2 set rantai tebal dan membuatnya, dan pakaian besi seberat 20 kati dikenakan pada Tang Wulin dan Xie Xie, mereka tidak berani mengatakan apapun. Untung. 1. Jika itu kemarin, dengan amarah terima kasih, dia akan bangkit untuk melawan, tetapi hari ini dia tidak ada hubungannya. Meskipun dia sombong, dia pasti akan mencoba melakukan apa yang dia katakan. Apalagi setelah kejadian hari ini, dia sangat mengagumi Wu Changkong. Xie Xie selalu tidak malu dengan karakternya yang dingin dan sombong, tapi lebih bangga padanya, tapi guru ini tidak hanya lebih dingin dan lebih sombong dari dia, tapi juga memiliki kekuatan Leng Ao yang dahsyat. Leng pria sombong, memang pantas reputasinya. Tang Wulin bahkan tidak bisa berkata-kata lagi, dia sangat senang dengan latihan keras semacam ini. Xie Xie adalah master roh perang dengan tipe serangan sensitif. Pada awalnya, meskipun dia membawa baju besi 20 kati, dia berlari kencang. Tang Wulin tidak berlari kencang, namun kemenangannya mantap dan mampu mengimbangi pasukan besar. Namun setelah sekian lama, setelah 2 lap, kecepatan Xie Xie mulai melambat. Siswa lain juga mulai tertinggal. Pada lap keempat, napasnya cepat, paru-parunya seperti terbakar, dan baju besi di tubuhnya tampak beberapa kali lebih berat, bahkan sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk menyesali apa yang dia katakan kepada Wu Changkong. Bagaimana kabarmu? Suara Tang Wulin datang dari belakang. Xie Xie menoleh dan melirik ke arahnya. Meskipun Tang Wulin juga berkeringat, kondisinya jauh lebih baik darinya. Aku baik-baik saja. Xie Xie mengertakkan gigi dan meningkatkan kecepatannya beberapa poin lagi. Apakah akan ditangkap oleh orang ini?
Tang Wulin menarik napas dengan tenang, masuk akal bagi guru untuk membiarkan kami menanggung beban. Bagaimanapun, kami akan mewakili kelas dalam kompetisi promosi. Xie Xie tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan berbicara juga menjadi beban baginya sekarang. 5 lap. Xie Xie tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya, kakinya sudah seberat timah. Tang Wulin sebenarnya bisa mengungguli dia sejak lama, tetapi dia tidak melakukan itu. Perasaannya saat ini benar-benar berbeda dari Xie Xie. Berat 20 kati padanya tidak seperti apa-apa. Setelah 5 lap, itu benar-benar hanya perasaan hangat. Dia diam-diam meletakkan tangan di bawah ketiak Xie Xie. Xie Xie hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan langkahnya tiba-tiba menjadi lebih ringan. Agak terkejut dia menatap Tang Wulin. Tang Wulin hanya tersenyum, mempercepat langkahnya, memimpin Xie Xie untuk terus berlari. Berdiri di tengah taman bermain, Wu Changkong memandang siswa kelas 5 yang telah dihancurkan, ekspresinya tenang, tetapi sesekali mengerutkan kening. Tang Wulin, kamu memiliki banyak kekuatan, bukan? Kamu membawanya untuk berlari selama 10 putaran lagi. Xie Xie menoleh untuk melihat ke arah Tang Wulin, tetapi melihat wajahnya masih tenang, dan dia hanya bergumam, saya harus berlari 10 putaran lagi, itu akan lebih cepat. Jangan tunda makan siang. Saya tidak makan di pagi hari. Saya lapar. Xie Xie tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah kamu masih manusia? Apakah kamu tidak merasa lelah? Tang Wulin tersenyum tipis, tidak apa-apa. Pada saat ini, seorang gadis berjalan perlahan ke arah yang menuju ke gerbang sekolah di taman bermain tingkat menengah. Itu adalah seorang gadis yang mengenakan celana panjang putih dan kemeja putih. Dia terlihat seumuran dengan murid-murid di kelas 5 kelas 1. Tidak terlalu indah, hanya bisa dikatakan lembut. Rambut hitam panjang, mata hitam. Angka tersebut dianggap di atas rata-rata di antara rekan-rekan dengan proporsi yang sangat baik. Sepasang mata besar menusuk. Saat berjalan, langkahnya sepertinya memiliki ritme khusus dan aura yang aneh. Tatapan Wu Changkong berhenti padanya, gadis itu tidak mengenakan seragam sekolah, dan itu sudah waktunya sekolah. Kamu di kelas mana? Wu Changkong berjalan. Mata gadis itu sepertinya tertarik pada hal-hal lain. Melihat Tang Wulin yang sedang menarik Xie Xie untuk berlari, dia sepertinya sangat tertarik pada keduanya yang mengenakan pakaian besi. Saya datang ke sekolah. Namun, mereka mengatakan bahwa waktu pendaftaran telah lewat. Dia mengangkat kepalanya, menatap Wu Changkong dan berkata. Wu Changkong mengerutkan kening, apakah kamu bukan murid Dong Hai College? Gadis itu berkata, belum, tapi aku berharap bisa bersekolah di sini. Bisakah kamu? Guru. Jika Anda pindah ke guru lain, mungkin akan meledakkannya, tetapi apakah Wu Changkong adalah guru yang lain? Tidak. Ini adalah Soul Master Academy. Jika kamu ingin bersekolah, kamu harus mengandalkan kemampuanmu. Wu Changkong berkata dengan dingin. Saya bisa mengikuti ujian. Gadis itu tersenyum. Wu Changkong berkata, siapa namamu? Gadis itu berkata, nama saya Guyu. Wu Changkong mengangguk, oke, saya akan memberimu kesempatan. Setelah itu, dia menoleh ke Tang Wulin dan Xie Xie yang sedang berlari, Xie untuk, berikan Tang Wulin baju besimu, kemarilah. Berkat bantuan Tang Wulin, Xie Xie telah memperlambat kecepatan selama 2 putaran ini. Dia berhenti, melepas pakaian besinya dan menyerahkannya kepada Tang Wulin, pakai lebih banyak baju besi, bukan? Tang Wulin berkata, ini lebih mudah daripada membawamu. Dia mengambil jaket besi dan memakainya dengan santai. Kemudian Xie Xie melihat bahwa orang ini sedang melaju lagi. Kekuatan fisiknya sungguh bukan manusia. Terengah-engah, Xie Xie mendatangi Wu Changkong di tengah taman bermain, Tuan Wu. Wu Changkong berkata, kekuatan fisikmu terlalu buruk. Xie Xiankang berkata, Master Roh Perang tipe serangan gesit kami hanya membutuhkan kekuatan dan fleksibilitas ledakan instan, dan tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan fisik. Wu Changkong dengan jijik berkata, dangkal. Oke, hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk mengalahkannya. Kamu tidak perlu lari pagi ini. Xie Xie hanya memperhatikan gadis di sebelah Wu Changkong dan memandangnya dari atas ke bawah. Tarik napas dalam-dalam, sesuaikan kekuatan jiwa Anda, tidak masalah. Wu Changkong berkata, beri Anda istirahat selama 20 menit, dan itu akan dimulai dalam 20 menit. Xie Xie tidak bertele-tele, dan segera duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi dan beristirahat. Berlari barusan menghabiskan banyak kekuatan fisik dan jiwanya. Master Roh Perang tipe serangan gesit tidak mendominasi dalam hal ini. Guyu bahkan tidak memandangnya, dan melihat sekeliling, seolah dia sangat ingin tahu tentang segala sesuatu di sini. Wu Changkong meliriknya, menghina lawan adalah perilaku yang paling tidak bijaksana. Guyu berkata, aku tidak membencinya.
Meskipun dia berkata begitu, pengabaian di matanya sepertinya mengatakan bahwa orang ini tidak pantas untuk penghinaanku. Wu Changkong berhenti berbicara dan terus memperhatikan siswa lain yang sedang berlari. Tang Wulin berlari di garis depan. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi kemenangannya stabil. Bahkan jika dia mengenakan 2 setelan besi, itu tidak mempengaruhi langkahnya. Tempat kedua adalah Yao Changxi. Dalam latihan fisik seperti ini, tidak diragukan lagi kekuatan fisik adalah yang paling penting. Saat berlari, Tang Wulin juga memperhatikan tengah taman bermain, dan dia juga sedikit penasaran dengan apa yang terjadi dengan gadis yang tiba-tiba ini. Ketika dia melihat gadis Guyu, Guyu tampaknya secara tidak sengaja melihat ke arahnya, matanya saling berhadapan, mata Guyu sedikit berfluktuasi, Tang Wulin hanya merasa bahwa mata gadis itu sangat serius. Tajam. 20 menit berlalu dengan cepat. Xie Xie melompat, menggerakkan tubuhnya sedikit, dan mendapatkan kembali energinya. Wu Changkong mengangguk, 30 meter jauhnya, bersiaplah. Xie Xie mundur, jarak setiap langkah mundur sama, tapi dia berjalan mundur, matanya selalu tertuju pada Guyu. Saat dia melihat gadis ini, dia merasa terancam. Pada saat ini, dia sepenuhnya fokus menghadapi lawan ini dengan keadaan terbaiknya. Xie Xie dan Tang Wulin bermain melawan satu sama lain beberapa kali, Tang Wulin tidak hanya mendapat banyak manfaat darinya, tetapi dia juga melakukan hal yang sama, setidaknya sekarang dia mengerti arti singa melawan kelinci. Kedua sisi berdiri terpisah 30 meter, dan pada saat itulah gadis Guyu mengalihkan pandangannya kembali dan jatuh pada Xie Xie. Wu Changkong selalu begitu sederhana dan langsung dengan minuman bening darinya, Xie Xie melepaskan jiwa bela dirinya hampir seketika, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kecepatan, dan dia bergegas menuju lawannya seperti terbang. Daya ledaknya memang luar biasa, tubuhnya menyembur seperti caetah yang kuat. Jarak 30 meter dengan cepat menyempit. Guyu tampak sedikit tidak responsif. Ketika dia mengangkat tangannya, Xie Xie sudah kurang dari 10 meter darinya. Belati naga ringan bersinar dengan kecemerlangan dan muntahan. Xie Xie tidak melepaskan kemampuan rohnya untuk pertama kalinya. Sebagai master roh tingkat pertama, dia hanya memiliki satu kemampuan roh. Baja yang baik membutuhkan Anda untuk menaruhnya di bilahnya. Waktu terbaik untuk keluar. Terlebih lagi, melihat penampilan lawannya, terlihat jelas bahwa dia lambat bereaksi, mungkin dia bahkan tidak perlu menggunakan kemampuan rohnya. Murid kelas 5 yang berlari di pangkuan semuanya menjadi lebih lambat saat ini, dan semua orang memperhatikan 2 orang di tengah taman bermain bersiap untuk bertarung. Di antara teman-temannya, Xie Xie sudah menjadi yang terbaik yang pernah mereka lihat. Gadis baru ini pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Lingkaran cincin roh bermekaran di kaki Guyu seperti Xie Xie. Cincin rohnya ternyata kuning yang mewakili level 100 tahun. Tapi saat ini Xie Xie sudah di depannya, dan Guyu sepertinya sudah terlambat untuk melakukan apapun saat ini, kecuali dia juga seorang master roh perang tipe serangan yang gesit. Apakah dia? Tidak juga. Sebuah cian halo mekar keluar di tengah tubuhnya, Xie Xie sudah mencapainya di saat berikutnya, memotong belati naga ringan di tangannya, dan menusuk bahu gadis itu. Cahaya biru bertahan, belati naga ringan Xie Xie menembus cahaya biru, dan tiba-tiba merasakan kekuatan-kekuatan datang dari samping, seperti angin kencang bertiup, mendorong tubuhnya ke samping, menusuk naga ringan belati itu tiba-tiba jatuh di ruang kosong. Segera setelah itu, dia terkejut melihat cahaya biru di sekitar tubuh Guyu tiba-tiba berubah menjadi merah, dan bola api seukuran kepalan tangan telah mencapai dia. Xie Xie layak menjadi master roh perang dari tipe serangan gesit. Pada saat ini tidak ada ruang untuk rambut. Orang lain di udara, memutar pinggangnya dengan keras, dan seluruh orang terbang secara horizontal. Bola api kecil hampir terbang melewati wajahnya, dan bahkan rambutnya hangus. Begitu jari kakinya menyentuh tanah, tubuh Xie Xie memantul lagi dan dengan cepat membuka jarak dari Guyu. Apa kemampuannya sekarang? Setelah beberapa kali memantul, dia meregangkan tubuh hingga jarak 20 meter, ketika Xie Xie menatap Guyu lagi, matanya menjadi sedikit serius. Ekspresi terkejut melintas di mata Guyu. Dia hanya mengambil tindakan terlambat. Tentu saja, dia tidak bereaksi lambat, tetapi dengan sengaja, dia ingin mengakhiri pertempuran dengan satu pukulan. Tanpa diduga, reaksi Xie Xie lebih cepat dari yang dia kira, dan dia menghindari bola api. Tidak hanya mata Xie Xie yang bermartabat, tetapi Wu Changkong juga sama, karena berdasarkan pengalamannya, dia bahkan tidak bisa melihat seperti apa semangat bela diri gadis ini. Cahaya cian seperti kemampuan atribut angin, tetapi bola api jelas merupakan atribut api. Mungkinkah dia memiliki roh seni bela diri kembar dengan 2 atribut, angin dan api? Jika ini masalahnya, maka Anda benar-benar telah menemukan harta karun.
Xie Xie tersentak sejenak, dan dia sudah melompat lagi kali ini, kecepatannya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak langsung menyerang, tetapi dengan cepat bergerak di sekitar Guyu. Langkah-langkah di bawah kakinya menjadi sangat tidak menentu sehingga tidak mungkin untuk menangkap gerakannya. Jarak antara keduanya dengan cepat menyempit. Hanya cincin roh kuning berkedip pada Guyu, dan dia bahkan tidak bisa melihat apa rohnya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, bahkan tanpa membalikkan tubuhnya mengikuti gerakan Xie Xie. Jarak semakin dekat dan dekat, Xie Xie tiba-tiba meledak, meluncur ke samping, diikuti oleh dorongan samping. Ketika Guyu masih 5 meter jauhnya, cincin roh 100 tahun di tubuhnya bersinar terang, belati naga ringan melambai dalam jarak kecil, dan pedang ringan ditembakkan. Keterampilan cincin roh 100 tahun, keterampilan roh pertama belati naga Xie Xie Guang, pedang naga ringan. Pedang cahaya kuning terbang di udara, membuat sedikit naga mengaung, dan cahayanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Yang lebih aneh lagi adalah ketika itu mencapai kurang dari 1 meter dari Guyu, tiba-tiba berputar di udara. Kemudian mengubah posisi. Ya, disinilah keterampilan cincin roh 100 tahun kuat, belum lagi semangat bela diri Xie Xie awalnya memiliki eksistensi tingkat yang agak tinggi. Sayang sekali lawan yang dia hadapi hari ini benar-benar sulit. Pedang naga cahaya akan mengenai bahu Guyu. Tubuh Guyu sekali lagi berkedip hijau, dan cahaya cian mengenai pedang naga cahaya dengan presisi yang tak tertandingi. Naik, ternyata pedang itu ringan, hanya cian. Pedang cahaya cian itu tidak sekuat pedang naga cahaya, itu dipotong terbuka oleh pedang naga cahaya dalam sekejap, tapi dengan penundaan sesaat, Guyu mengambil langkah maju dan menghindari serangan pedang naga ringan. Xie Xie tidak pernah berpikir bahwa dia bisa berhasil dengan satu pukulan, oleh karena itu, ketika pedang naga cahaya terbang ke arah lawannya, dia juga bergegas menuju Guyu. Ketika Guyu melangkah maju untuk menghindari pedang naga cahaya, yang lain sudah di sisi lain Guyu, pedang Guanglong terangkat, dan Guyu seperti belati yang langsung memukulnya. Dengan teknik serangan ini, bahkan Wu Hangkong tidak bisa membantu tetapi mengangguk secara diam-diam, meski tingkat kultivasi Xie Xie kurang dari 2 cincin, dia memang sudah mulai memahami makna mendalam dari beberapa master roh perang tipe serangan gesit. Tang Wulin juga menyaksikan pertempuran ini, kali ini sebagai pengamat, dia merasakan jarak antara dirinya dan Xie Xie lebih dalam. Pertama kali aku memenangkannya, itu karena dia lengah, dan kedua kalinya karena sisik emasnya yang aneh. Tapi nyatanya kekuatan Xie Xie memang jauh lebih kuat dari dirinya. Pijakan Xie Xie kurang dari 1 meter dari Guyu. Dia menghitung posisi ini dengan sangat akurat, cukup untuk mencapai lawan, tetapi meninggalkannya dengan ruang menghindar yang bisa dipukul mundur dengan satu pukulan. Dalam menghadapi lawan yang kuat, potensinya sendiri juga sangat terstimulasi. Namun, lawan ini jelas lebih sulit dari yang dia kira. Saat jari kakinya mendarat, Xie Xie tiba-tiba merasakan isap dari tanah. Seolah-olah dia telah melangkah ke rawa berlumpur, kaki kirinya tenggelam, dan pukulan yang seharusnya memantul tiba-tiba berubah menjadi serangan di tempat. Guyu terhuyung, dan tubuhnya melompat ke depan setengah langkah, tapi dia baru saja melewati pukulannya. Pada saat yang sama, es kerucut ditembakkan di antara punggung tangannya. Tujuannya bukan Xie Xie, tapi kaki Xie Xie. Lumpur dengan kaki kirinya membeku pada saat ice cone diinjeksikan, dan kaki Xie Xie langsung menempel di tanah. Guyu berbalik dan mengangkat tangannya, dan bola api tiba-tiba terbang ke arahnya. Pada jarak sedekat itu, Xie Xie, yang merupakan master roh perang tipe serangan sensitif, disegel dengan kaki kirinya di tanah lagi, sehingga mustahil untuk menghindar. Tapi saat ini, dia menunjukkan kekuatan aslinya. Pedang naga ringan menebas dan menghancurkan bola api dengan ketepatan yang tak tertandingi. Tiba-tiba, api melesat dan bola api itu meledak. Guyu membalik kedua tangan pada saat yang sama, kerucut es dan bola api terus-menerus terbang ke arahnya. Pedang naga ringan Xie Xie tidak bisa lagi menahan, tapi dia mengangkat tangan kirinya pada saat yang sama, dan cahaya di matanya langsung menyala. Menyalakan. Sebagai seorang prajurit roh kembar dengan tipe serangan yang gesit, meskipun dia tidak memiliki kecepatan gerak, dia memiliki kepercayaan diri dengan mengandalkan serangan langsung. Setiap orang adalah cincin roh, artinya, basis kultivasi kurang dari level 20. Xie Xie sendiri adalah roh bela diri kembar, dan dia adalah master roh tingkat 18. Dia yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan lawannya hanya dengan bersaing dengan konsumsi kekuatan roh. Belati naga ringan dan belati naga bayangan diayunkan di udara dengan dua belati. Setiap kali mereka menyerang serangan Guyu dengan akurasi yang tak tertandingi dan menjatuhkannya. Menunjukkan penilaiannya yang sangat tepat. Mata Wu Changkong tampak cerah dan berwarna-warni, bukan hanya karena Xie Xie, tapi juga karena Guyu. Es, api, bumi dan angin, dia sudah menggunakan keempat kemampuan ini dalam pertempuran dengan Xie Xie.
Itu menunjukkan berbagai keterampilan termasuk kontrol dan serangan. Meskipun Wu Changkong tidak dapat memahami dari mana kemampuan roh ini berasal, tetapi karena dia menggunakan satu cincin roh untuk berbagi 4 kemampuan atribut, dia tidak diragukan lagi memiliki roh bela diri super. Ada cibiran di sudut mulut Xie Men. Meskipun kamu sangat kuat, kekuatan rohmu tidak bisa lebih kuat dari milikku. Aku adalah roh seni bela diri kembar, level 18. Bagaimanapun, setiap orang hanya memiliki satu tautan. Dia sudah merasa bahwa es yang menyegel kaki kirinya telah mengeras dan mulai mengendur. Begitu dia melepaskan diri dari kekangan kakinya, situasinya hanya akan menjadi lebih kuat baginya. Namun, pada saat ini, dia melihat senyum di wajah Guyu, dan kemudian dia melihat bahwa apa yang terlempar dari tangan lawan pada saat berikutnya bukan lagi bola api, tetapi bola cahaya putih. Cahaya itu meledak di depan mata Xie Xie, dan dia tiba-tiba merasa tidak ada apa-apa di depannya. Tidak baik. Xie Xie berteriak di dalam hatinya, dan sepasang belati dengan cepat diayunkan di depannya, berharap menggunakan serangan terpadat untuk menahan serangan lawan. Oke, di sini saja. Suara Wu Changkong terdengar tepat waktu. Butuh lebih dari 10 detik untuk penglihatan Xie Xie pulih dari cahaya yang kuat, tetapi air mata juga mengalir di matanya. Kamu menang, kata Wu Changkong kepada Guyu. Xie Xiankang berkata, Guru, saya tidak kalah. Serangan saya sangat kuat sekarang, serangannya mungkin tidak dapat menembus. Wu Changkong mendengus dingin, jika kamu kalah, kamu kalah. Baru saja kamu memegang belati, dia sudah berada di belakangmu. Guyu tersenyum sedikit, tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, dan dia tiba-tiba bergerak 3 meter secara horizontal, dia terpana saat melihat Xie Xie. Kemampuan macam apa ini? Dia memandang Wu Changkong, Guru, bisakah saya mendaftar sekarang? Wu Changkong mengangguk. Berjanjilah, aku pasti akan melakukannya. Tapi kamu perlu memberitahuku asal-usulmu dan apa semangat bela dirimu. Guyu mengeluarkan sepucuk surat dari pelukannya, ini adalah surat rekomendasi perguruan tinggi junior saya. Adapun jiwa bela diri saya adalah utusan unsur. Menggunakan elemen? Wu Changkong bertanya pada dirinya sendiri seberapa luas pengetahuannya, tetapi ini juga pertama kalinya dia mendengar tentang keberadaan roh bela diri semacam ini. Baru saja dalam pertempuran dengan Xie Xie ini, Guyu menunjukkan kemampuan luar biasa, es, api, bumi, angin, cahaya, ruang, kemampuan 6 elemen. Anda tahu, di Wuhun, meski hanya memiliki satu elemen, itu sudah menjadi eksistensi tingkat atas. Memiliki 6 elemen pada saat yang sama tidak terbayangkan. Guyu melihat kejutan di matanya, dan tidak menyembunyikannya, saya dapat mengontrol 6 elemen, tetapi cincin roh saya tidak dapat dilampirkan ke elemen apapun. Oleh karena itu, saya dapat mengontrol perubahan elemen, tetapi sulit untuk membuatnya. Mereka menjadi lebih kuat. Kemampuan roh pertamaku disebut Elemental Tide. Itu dapat mempertahankan kekuatan rohku untuk jangka waktu yang lebih lama dan pada saat yang sama meningkatkan kekuatan untuk mengendalikan elemen. Mendengarkan apa yang dia katakan, Wu Changkong tiba-tiba tersadar. Benar saja, sama sekali tidak ada cara keberadaan di dunia ini yang memiliki kendali atribut penuh dan setiap jenis keberadaan yang sangat kuat, hanya ada satu martial spirit, bukan 6. Mengontrol 6 elemen pada saat yang sama berarti dia tidak dapat menghususkan diri pada salah satu dari mereka, dan tidak ada elemen yang dapat secara langsung melekat pada kemampuan roh. Kemampuan yang baru saja dia tunjukkan dilepaskan dengan mengandalkan kontrolnya sendiri atas berbagai elemen. Tidak heran jika setiap kemampuan tidak kuat, itu adalah penggunaan cerdiknya yang menahan Xie Xie. Namun, meski begitu, ini jelas seni bela diri tingkat atas, tidak lebih buruk dari seni bela diri kembar. Belum lagi yang lain, dia hanya menggunakan unsur tanah untuk berubah menjadi rawa untuk membuat Xie Pi jatuh ke dalamnya, lalu menggunakan unsur es untuk membekukan rawa berlumpur, ini sudah berbentuk embrio penerapan beberapa unsur majemuk, dibudidayakan secara mutlak. Dia adalah master jiwa jenius yang sangat kuat di masa depan. Wu Changkong berkata, oke, saya mengerti. Anda sekarang adalah anggota kelas kami, kelas 5 kelas 1. Terima kasih, Guru, Guyu Qiao tersenyum dan berjanji. Wajah Wu Changkong menjadi dingin, kalau begitu, larilah bersama mereka. Ini adalah pelatihan fisik wajib. Xie Xie, kamu pergi juga. Xie Xie tiba-tiba berkata dengan ekspresi pahit, Guru, bukankah kamu harus lari setelah kamu menyelesaikan pertarungan? Wu Changkong mendengus dingin, apakah kamu menang? Aku. Xie Xie merasa getir dan tertekan. Bukan? Jika Tang Wulin mengalahkannya di awal, sebagian besar karena keberuntungan, maka, dalam pertempuran dengan Guyu, dia sudah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih kalah.
Semangat seni bela diri gadis ini terlalu aneh, lebih baik dari dirinya sendiri. Belati naga ganda juga aneh. Guyu tersenyum sedikit dan tidak menghindar. Dia berlari ke sisi taman bermain dan berlari dengan 5 siswa lainnya. Xie menjerit sedih dan harus pergi. Melihat sosok mereka, wajah sedingin es Wu Changkong menunjukkan senyum langka, berbalik dan menuju gedung pengajaran utama. Mengapa kamu memiliki rantai besi di tubuhmu? Guyu berjalan dengan cepat. Ketika dia berlari ke sisi Tanggulin, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanggulin berkata, latih tubuhmu. Guru memiliki persyaratan yang lebih ketat untukku. Kamu benar-benar baik. Guyu tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang kuat. Setiap elemen milikku tidak kuat, tetapi terkontrol dengan baik. Semua seni bela diri adalah sama. Selama kamu memiliki kekuatan roh, ketika kamu benar-benar memahaminya dan dapat mengendalikannya, ini akan mengejutkan Anda ketika tiba waktunya. Setelah mendengar kata-katanya, Tanggulin tidak bisa membantu tetapi bergerak dalam hatinya, kendali. Kamu berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Siapa yang memiliki jiwa seni bela diri yang dapat dikendalikan dengan berbagai cara sepertimu? Suara ketidaksetujuan Xie terdengar dari sisi lain Tanggulin. Tanpa pakaian besi, ia menjalani istirahat sebelumnya. Sekarang mudah dijalankan. Guyu berkata, itu karena kamu belum sepenuhnya memahami semangat bela dirimu. Xie berkata tidak yakin, bagaimana Anda tahu saya tidak mengerti? Guyu berkata, bagaimana kamu masih perlu tahu jika kamu dikalahkan? Aku. Xie hanya ingin membentur tembok dengan kesedihan. Bukankah dia jenius? Mengapa saya datang ke sekolah ini, dan saya masih di kelas terburuk? Wu Changkong masuk ke gedung pengajaran. Pada saat ini, semua kelas berada di kelas, dan koridor sangat kosong. Ketika dia berjalan ke pintu kantor pengajaran, dia berhenti, dan setelah berpikir beberapa saat, dia mengetuk pintu. Masuk. Suara Long Hengsu terdengar. Wu Changkong membuka pintu dan masuk. Long Hengsu sedang merajuk di belakang mejanya. Dia berpikir sangat serius tentang bagaimana menangani hubungan dengan Wu Changkong. Hari ini orang ini benar-benar tidak tahu malu, tapi katakanlah dia akan dipecat, ini benar-benar tidak mungkin, dekan tidak bisa melewati level itu, haruskah kita mengatakan bahwa dia akan dihukum? Dia sudah mengajar kelas 5 terburuk di kelas 1. Apalagi yang bisa dia lakukan? Bukankah orang ini hanya karena situasi seperti ini sehingga dia tidak takut air mendidih untuk babi yang mati? Melihat Wu Changkong masuk, Long Hengsu tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat, dan berkata dengan dingin, nasihat apa yang bisa Tuan Wu berikan? Wu Changkong datang ke mejanya dengan tenang dan membungkuk ke Long Hengsu. Maaf, Direktur Long, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Melihat busurnya, jika Long Hengsu mengatakan dia penuh amarah sebelumnya, maka dia hanya terkejut saat ini. Bagaimana situasinya? Dewa laki-laki lengau datang untuk meminta maaf? Apakah ini matahari yang keluar dari barat? Dia tahu banyak tentang guru yang sangat berkarakter di depannya ini. Sejak dia masuk perguruan tinggi, dia adalah orang topik paling terkenal. Tampan, kuat, dan pantas menyandang nama orang terkuat pertama di akademi. Tetapi pada saat yang sama, dia memberontak, tidak mengikuti silabus yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan sepenuhnya mengikuti idenya sendiri. Dia bahkan dinilai sebagai dewa laki-laki oleh murid perempuan di perguruan tinggi. Orang ini bahkan tidak akan menjual wajah dekan. Dikatakan bahwa dekan memintanya untuk berbicara dengannya sekali, tetapi sebelum dia selesai berbicara, pria itu membuka pintu dan pergi. Namun, dia memang punya modal yang bisa dibanggakan, tapi dia berasal dari tempat itu. Pada usia kurang dari 30, dia sudah memiliki basis kultivasi kaisar jiwa cincin ke-6, bahkan di tempat itu, dikatakan bahwa dia adalah eksistensi tingkat jenius. Saya tidak tahu mengapa saya datang ke sini nanti. Mata yang sombong terlihat seperti pria yang tumbuh di atas kepalanya, jadi dia akan meminta maaf pada dirinya sendiri? Apakah ini kuburan diubah menjadi kebun sayur? Wu Changkong berkata dengan serius, saya melakukan sesuatu yang salah hari ini, jadi saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda, dan berharap mendapatkan pengampunan Anda. Lupakan. Long Hengsu tidak tahu apakah dia ditakuti olehnya, atau karena permintaan maafnya benar-benar sudah tenang, dia berkata dengan cepat, tapi momentumnya sedikit lemah. Wu Changkong mengangguk, dan berkata, Direktur Long, seorang siswa baru di kelas kami melaporkan bahwa dia baru saja lulus ujian saya dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan perguruan tinggi kami. Menurut peraturan perguruan tinggi, siswa saya melewatkan waktu pendaftaran. Jika dia disetujui untuk bergabung dengan perguruan tinggi karena keadaan khusus, dia hanya dapat mulai dari kelas 5. Oleh karena itu, mohon setujui penerimaannya. Karena itu, dia menyerahkan kertas surat yang diberikan Guyu padanya ke Long Hengsu.
Long Hengsu mengambil keyakinan dan tanpa sadar berkata, "Oke, saya akan menanganinya." Wu Changkong berkata, "Kalau begitu lakukan sekarang. Aku akan menunggu kamu untuk menanganinya." Sampai saat ini, Long Hengsu dapat pulih, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Hanya datang untuk meminta maaf. Tapi entah kenapa, setelah Wu Changkong minta maaf, dia tidak marah sama sekali saat ini. Pesona dewa laki-laki lengau rupanya tidak hanya berguna bagi perempuan. "Guru, saya masih ingin mengingatkan Anda. Di masa depan, di depan para siswa, saya harap Anda bisa menyelamatkan saya," kata Long Hengsu dengan sedikit kesal. "Bagus." Wu Changkong mengangguk lagi. Long Hengsu tidak menyangka bahwa dia berjanji untuk menjadi begitu bahagia meskipun dewa laki-laki yang dingin dan sombong ini memiliki mata yang lebih tinggi. Tetapi karena ini, dia pasti seorang pria yang mengatakan apa yang penting. Karena dia setuju, dia pasti akan melakukannya. Saya tidak menyangka bahwa saya dapat memiliki hubungan yang baik dengannya secepat itu, dan sekarang tampaknya bukan hal yang buruk untuk memiliki dia di departemen perantara. Siswa ini sepertinya dihargai oleh guru. Saat dia berpikir, Long Hengsu membuka kop surat dan melihatnya dengan hati-hati. Kop surat direkomendasikan oleh sekolah menengah pertama di kota kecil, dan saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Guyu, perempuan, tingkat budidaya kekuatan jiwa 15, jiwa bela diri, agen elemen. Menggunakan elemen? Apa-apaan ini? Dia jenius dan hanya aku yang bisa mengajarinya dengan baik. Jadi aku berharap Direktur Long bisa mendukungku dan membiarkannya tetap di kelasku apapun yang terjadi di masa depan. Long Hengsu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, utusan elemental? Roh macam apa ini? Guru sangat berpengetahuan, tahukah Anda? Wu Changkong berkata, saya baru saja melihatnya. Jenis seni bela diri yang sangat bagus. Anda akan segera melihatnya dalam kompetisi promosi. Mendengar dia berbicara tentang kompetisi promosi, Long Hengsu berkata, kali ini saya sengaja mengatur Xie Xie untuk memasuki kelas kelima Anda, berharap Anda dapat tampil dalam kompetisi promosi. Bagaimanapun, hanya kelas terakhir yang cukup kuat untuk merangsang kelas sebelumnya lebih termotivasi untuk bekerja keras. Arti penting dari kompetisi promosi adalah membuat semua siswa lebih termotivasi untuk berlatih melalui stimulasi rasa kehormatan. Guru, menurutmu berapa orang yang akan dikirim untuk berpartisipasi kali ini? Pikirkan tentang itu. Ketika Wu Changkong kembali, tugas yang dia jelaskan hampir selesai. Set! Para siswa di kelas 5 tampak seperti tentara yang kalah, menyeret tubuh lelah mereka satu persatu dan nyaris tidak berdiri di tengah taman bermain. Kemarilah pagi ini dan bubar. Guyu, kamu tinggal. Ini akhirnya berakhir, sangat bahagia. Hampir semua siswa berlari menuju asrama untuk pertama kalinya dan akhirnya bisa istirahat. Wajah kecil Guyu tampak jauh lebih cerah dari sebelumnya karena berlari. Nama saya Wu Changkong, dan saya kepala sekolah Anda. Ini kunci asrama, seragam sekolah, dan buku teks Anda. Mulai sekarang, Anda akan resmi menjadi siswa di kelas 5 kelas 1. Terima kasih, Guru. Guyu mengambil barang dari Wu Changkong. Baiklah, ayo istirahat. Kelas sore. Xie Xie menarik Tanggulin kembali ke asrama dengan cepat. Kenapa kamu begitu cemas? Katakan saja sesuatu. Alasan Xie Xie menariknya kembali barusan adalah karena dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Jangan khawatir, aku tidak mencarimu untuk bertarung. Xie Xie memutar matanya, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Apakah kamu melihat itu, Guyu? Jangan terlalu dekat dengannya. Tanggulin berkata dengan bingung, mengapa aku dekat dengannya? Bukankah kamu baru saja bertemu? Xie Xie mendengus, melihat kamu mengobrol baik dengannya sekarang. Mari kita minum. Tuan Wu berkata bahwa setidaknya ada 2 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi promosi. Kami berdua sebelumnya, tapi sekarang dia ada di sini. Apakah itu lebih baik dari dia? Tanggulin menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja itu tidak bisa dibandingkan. Kalau begitu biarkan dia berpartisipasi. Mata Xie Xie membelalak, idiot. Kompetisi promosi dihargai, tidakkah kamu ingin makan? Ini. Dalam hal makan, Tanggulin depresi. Dia belum makan karena gangguan MU11 ketika dia bangun di pagi hari. Setelah semua latihan pagi, dia bahkan lapar sekarang. Kalau begitu kurasa Wulin bersaing dengan Guyu itu. You Changxi berjalan masuk dari luar, dia jelas mendengar percakapan antara keduanya sebelumnya. Xie Xie menunjuk dirinya sendiri dan berkata, maksudmu tidak ada aku? You Changxi menerima begitu saja, Anda melawan Wulin 3 kali, dan kalah 2 kali, dan wajah Anda bengkak. Kemudian Anda kalah dari Guyu hari ini.
Menurut Anda mengapa Wulin akan tersingkir? Bukan Anda. Dia sudah lama kesal dengan Xie Xie. Dia punya kesempatan bagus untuk menyerang, jadi dia belum memainkan peran. Xie Xie membiarkannya berbicara sejenak, dan ketika dia memikirkannya, sepertinya memang begitu, dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi indah. Kamu sudah cukup, gunakan otakmu, oke? Karakter guru, apa yang dia katakan tidak akan berubah. Tak satu pun dari kalian akan dikurangi, tambahkan satu orang lagi. Setidaknya dua kontestan, tidak hanya dua orang bisa bersaing. Mungkin tiga orang. Yun Xiao yang terakhir masuk dari luar dan menatap mereka tanpa daya, matanya dengan jelas berkata, bagaimana dengan IQ MU? Tang Wulin menggosok perutnya, tidak peduli berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Yang terpenting adalah saya sangat lapar. Saya ingin makan. Sebelum kelas dimulai pada sore hari, sebuah legenda baru lahir di Donghai College. Seorang juru masak tertentu sekali lagi mencetak rekor untuk makan. Tang Wulin sudah lama terbiasa dengan penampilan aneh teman-teman sekelasnya, duduk di kafetaria dan berpesta. Juga kebetulan bahwa makan siang hari ini adalah roti kukus, dan dia melihat roti kukus yang besar sedang dikemas ke dalam perutnya. Mata tiga orang lainnya di kamar tidur itu lurus. Xie Xie berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya bertaruh dengan makanan di masa depan, saya akan menjadi orang bodoh. Tang Wulin berkata, selain ini, saya tidak akan bertaruh dengan Anda tentang hal lain. Tidak ada motivasi. Aku tidak bisa memakannya. Berikan kepadamu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping, dan kemudian roti putih besar ditempatkan di nampan Tang Wulin. Tang Wulin mendongak, bukankah Guyu yang memberinya roti? Hanya saja sekarang dia memakai seragam perguruan tinggi. Tidak ada bedanya dengan siswa di sekitar. Terima kasih. Tang Wulin mengangguk padanya. Dia selalu mudah untuk mendapatkan kesan yang baik dari orang-orang yang memberinya makanan. Guyu mengangguk padanya, dan berbalik. Yao Changxi datang secara misterius. Wulin, menurutku dia tidak akan menyukaimu lagi. Hari ini, begitu dia bergabung dengan kelas kita, dia berinisiatif untuk berbicara denganmu. Sekarang aku memberimu roti, sepertinya aku terpesona olehmu. Hidup. Tang Wulin berkata tanpa daya, kamu baru berusia 9 tahun, apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Yao Changxi berkata, beberapa hari yang lalu, yang saya pikirkan hanyalah bagaimana cara mengalahkan Anda. Sekarang ide ini hilang. Itu hilang ketika Anda membangunkan Palu. Melihat pria yang menjawab pertanyaan itu, Tang Wulin mengambil roti di depannya dan menggigitnya. Kelas sore masih fisik, yang lebih menyakitkan dari pagi. Bagaimana dengan kelas teori? Penjelasan Wu Changkong sangat sederhana, sejauh menyangkut kemampuan fisik Anda sekarang, teori apa yang masih Anda pelajari? Kapan dewa laki-laki Lengao masuk akal? Lari masih bisa bertahan, tapi saat berlari menjadi lompatan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ada 5 teman sekelas yang terbaring di taman bermain. Setelah seharian berlatih fisik, anak-anak berusia 9 tahun ini merasa seperti akan naik kembali ke asrama. Tang Wulin, Xie Xie, Guyu, cari aku setelah makan malam. Suara dingin Wu Changkong terdengar sebelum kelas berakhir. Xie Xie mengandalkan dukungan Tang Wulin untuk berdiri dengan kokoh, kakinya masih gemetar. Guyu lebih baik darinya, tapi dia juga meletakkan tangannya di atas lututnya. Gadis dengan seni bela diri elemental spirit ini sepertinya adalah kesayangan surga. Ketika dia melakukan latihan fisik, dia jelas lebih mudah dari yang lain, bukan karena seberapa baik kebugaran fisiknya, tetapi karena dia akan diterima secara alami. Berkah dari semua elemen di udara. Unsur angin membuat cahayanya, unsur cahaya mengisi kembali energinya, unsur api membuatnya termotivasi, unsur tanah menguatkan dirinya, dan unsur es membuatnya tenang hampir setiap unsur membantunya. Datang di malam hari? Setelah Xie Xie dan Tang Wulin mengubah musuh mereka menjadi teman hari ini, ketidakpedulian di wajah mereka telah banyak menghilang, dan keseluruhan orang menjadi lebih nyata. Temperamen tuan muda orang kaya juga secara bertahap muncul. Untungnya, kepala sekolahnya adalah Wu Changkong, yang dapat menekannya dalam segala aspek. Jika tidak, dia tidak akan dapat mengikuti kelas fisik. Guru itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Tang Wulin mendukungnya. 1 jam sebelum makan malam, sebagian besar siswa tertidur. Meskipun Tang Wulin juga sangat lelah, ia tetap bersikeras untuk bermeditasi. Dalam 2 hari terakhir, dia mengubah ke teknik meditasi baru, dan efisiensi meditasinya jelas meningkat. Burung bodoh itu terbang lebih dulu. Jika semangat bela diri tidak bagus, kamu harus bekerja lebih keras. Masih ada kelas di malam hari, kapan saya harus menempa besi nagaku sendiri? Ini benar-benar masalah. Benar-benar tidak berhasil, saya hanya kembali di tengah malam.
Setelah menyelesaikan tugas tempat ini, saya benar-benar tidak dapat menerima tugas baru untuk saat ini. Setelah makan malam, Tang Wulin hampir menyeret Xie Xie ke taman bermain. Xie Xie awalnya ingin memilih seorang putra. Ketika mereka tiba, Guyu sudah datang lebih dulu, dan orang-orang tampaknya telah sepenuhnya pulih. Saat itu sudah malam, dan sinar matahari terbenam meninggalkan warna merah menyala yang menyilaukan di langit, menyinari wajah kecil Guyu, menambahkan sedikit kecerahan pada kecantikan lembutnya. Wu Changkong masih memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan berganti menjadi pakaian olahraga hitam. Tidak jauh dari situ, banyak siswa perempuan senior berkumpul di dekatnya, berpasangan dan bertiga, dengan semua mata tertuju padanya. Kalian bertiga ikut denganku. Melihat keduanya datang, Wu Changkong berbalik dan pergi. Mereka bertiga mengikutinya dan berjalan jauh ke dalam kampus. Wu Changkong membawa mereka ke tempat latihan dalam ruangan di belakang akademi. Saat itulah dia pergi untuk mencari Long Hengsu hari ini. Setelah mengungkapkan dukungannya untuk pekerjaan Long Hengsu dan tidak membuat masalah bagi Direktur Departemen Pengajaran, Long Hengsu juga memberikan lampu hijau. Sebagai Direktur Departemen Pengajaran, dia memiliki hubungan kompetitif yang kuat dengan staf di Departemen Senior. Wu Changkong diturunkan ke Departemen Menengah justru karena konflik sengit dengan yang satu itu, dan bahkan kakinya patah. Dan jika saya dapat memiliki hubungan yang baik dengan guru tari ini, di depan dekan, saya tentu akan memberikan banyak poin. Wu Changkong tidak peduli dengan keegoisan Long Hengsu, selama tujuannya tercapai. Jika bukan karena Guyu, dia tidak akan berkompromi dengan mudah, dan permintaan maaf tidak akan pernah terjadi padanya. Namun, saat dia masuk ke Departemen Intermediate kali ini, dia bertemu dengan dua siswa yang membuatnya tersentuh. Jika mereka terlatih dengan baik, mereka harus memenuhi syarat untuk memasuki tempat itu. Sedangkan untuk siswa yang lain, itu agak aneh dan menarik baginya, tetapi dibandingkan dengan keduanya, ada lebih banyak dari mereka sebagai foil. Setidaknya untuk saat ini. Tempat latihannya melingkar, dan ada pelindung jiwa di dalamnya untuk melindunginya. Ini adalah tempat bagi beberapa siswa tingkat tinggi untuk melakukan latihan seni bela diri. Lagi pula, tempat seperti taman bermain, selama kekuatan roh mencapai level tertentu, terlalu mudah untuk dihancurkan. Wu Changkong membawa mereka bertiga ke tengah tempat dan berdiri diam. Mulai hari ini, Anda akan mengikuti saya dalam pelatihan khusus setiap malam dan bekerja keras untuk kompetisi promosi 3 bulan kemudian. Berbicara tentang ini, pandangannya pertama kali tertuju pada Tang Wulin. Tang Wulin, jiwa bela diri Anda adalah Lan Yinchao. Alasan mengapa saya dipilih untuk berpartisipasi dalam kontes promosi adalah karena saya benar-benar tidak punya pilihan. Sekarang Guyu di sini, Anda bisa melihat bakat dan kekuatannya. Apa yang saya katakan tidak akan batal, tetapi saya berharap melalui upaya Anda, saya dapat melihat bahwa Anda memang memenuhi syarat untuk mewakili kelas 5. Jika 3 bulan nanti, jika Anda gagal memenuhi persyaratan saya, maka saya hanya akan mengirim 2 orang. Ya. Terlepas dari pengingat Xie Xie, Tang Wulin masih merasa sedikit sedih, karena bakat, bagaimanapun, adalah kekurangan terbesarnya. Guru, saya tidak akan mengambil tempatnya dalam kompetisi. Pada saat ini, Guyu tiba-tiba berkata. Hah? Wu Changkong menatapnya. Guyu berkata dengan lemah, saya adalah murid pindahan, dan saya tidak ingin mempengaruhi orang lain karena saya. Jadi, tolong ambil kembali. Saya tidak akan berpartisipasi. Wu Changkong terpana, sejak menjadi seorang master jiwa, dia selalu menjadi favorit surga, bahkan jika dia datang ke kota Laut Timur ini dengan putus asa dan masuk Akademi Laut Timur. Bukan karena tidak ada yang mengancamnya, tapi akibat dari orang-orang itu sangat menyedihkan. Namun, ketika gadis kecil di depannya mengatakan ini, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Roh kembar Xie Xie sudah sangat penting baginya, tapi dibandingkan dengan utusan unsur Guyu, Xie Xie satu tingkat lebih buruk. Tang Wulin juga tidak menyangka bahwa Guyu akan berbicara untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak dapat menahan pandangannya dengan rasa terima kasih. Terima kasih Guyu, tetapi guru benar. Ini terkait dengan kehormatan kelas kita. Tentu, lebih baik orang terkuat berpartisipasi. Tapi yakinlah, saya akan bekerja keras. Jumlah pesertanya tidak hanya 2 orang. Jika saya bisa menjadi cukup kuat dalam waktu 3 bulan, saya pikir guru akan mengizinkan saya ikut. Wu Changkong memandang Tang Wulin dengan sedikit terkejut, EQ anak ini benar-benar tidak terlalu tinggi. Ucapannya tidak hanya menunjukkan tekad untuk bekerja keras, tetapi juga melegakan diri. Ini membuat kesan Wu Changkong tentang dia sedikit lebih baik. Guru, apa yang ingin Anda latih untuk pelatihan khusus? Ini bukan tentang kebugaran fisik, bukan? Fokus Xie Xie jelas berbeda dari mereka. Wu Changkong berkata, tentu saja tidak.
Tidak peduli latihan apa yang kamu lakukan, hanya ada satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kekuatanmu. Kekuatan dibagi menjadi kekuatan keras dan kekuatan lunak. Menurutku, semua kekuatan berasal dari pertarungan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pelatihan khusus Anda hanya pertempuran yang sebenarnya. Gunakan pertempuran yang sebenarnya untuk merangsang potensi Anda sendiri. Gunakan pertempuran yang sebenarnya untuk meningkatkan pengalaman pertempuran Anda. Saya akan menjelaskan poin utama untuk Anda masing-masing terlebih dahulu, dan kemudian memulai pertempuran yang sebenarnya. Xie, kecepatanmu cukup cepat pada levelmu. Namun, kebugaran fisikmu terlalu buruk untuk bertahan. Oleh karena itu, saat bertarung, kamu harus memperhatikan untuk mengontrol kebugaran fisikmu. Semangat seni bela diri kedua kamu ada hasil yang tidak diharapkan, tetapi jangan menggunakannya dengan mudah. Setelah digunakan, Anda harus mencapai hasil yang cukup baik. Guyu, saya mengamati kontrol elemen Anda hari ini. Meskipun saya tidak ingin mengatakan itu, saya masih harus mengakui bahwa dengan basis kultivasi Anda saat ini, kontrol berbagai elemen sudah sangat baik. Besok, saya akan mengambil Anda bertiga. Uji kekuatan mental Anda. Tang Wulin berkata, "Guru, saya telah menguji semangat saya sebelumnya." Wu Changkong memotongnya dengan dingin, "Aku hanya mempercayai mataku sendiri." Dia terus berkata kepada Guyu, "Jadi, dalam latihan, aku harap kamu bisa mencoba menggabungkan elemen yang berbeda satu sama lain. Aku telah memikirkan seni bela dirimu dengan hati-hati hari ini. Elementalis sebenarnya sangat ahli dalam semua jenis elemen. Afinitas. Tetapi karena tidak ada cincin roh yang secara khusus ditujukan untuk peningkatan, Anda tidak mungkin menjadi sangat kuat dalam elemen apapun. Tampaknya Anda dapat menggunakan elemen yang berbeda untuk menampilkan kemampuan atribut yang berbeda, yang sangat dominan di tahap awal. Namun, ketika kultivasi masa depan Anda mencapai tingkat tertentu, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan roh yang kuat sebagai fondasi. Kemampuan roh yang akan Anda peroleh di masa depan hanya dapat untuk meningkatkan penguasaan elemen dan meningkatkan kekuatan-kekuatan roh. Dalam hal ini, jika Anda ingin benar-benar menjadi orang yang kuat, hanya ada satu cara yang bisa Anda lakukan. Itu adalah kombinasi dari banyak elemen. Ini adalah cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi hari ini saya melihat Anda menggunakan elemen bumi dan es. Itu ditemukan saat Anda bergabung untuk mengontrol Xie. Jika Anda dapat mengintegrasikan elemen atribut yang berbeda dan mengontrol kekuatan ini, maka Anda pasti akan berdiri di puncak dunia ini di masa depan. Tidak mudah bagi Wu Changkong untuk menceritakan evaluasi ini. Ini menunjukkan betapa dia mementingkan Guyu. "Ya, terima kasih guru." Guyu mengangguk dan berkata. Wu Changkong akhirnya menoleh ke Tang Wulin, "Adapun Anda. Hal pertama yang harus Anda lakukan sekarang adalah mengendalikan jiwa bela diri Anda. Saya ingin memberitahu Anda dengan terus terang bahwa meskipun rumput perak biru Anda telah bermutasi, asal-usulnya tetap rumput perak biru. Keuletannya adalah hal yang baik dan buruk bagi Anda. Hanya dengan mengendalikannya dengan sempurna Anda dapat benar-benar mengendalikannya. Jadi untuk berkembang menuju arah master sistem kendali perang roh. Dan sepasang palu yang kamu gunakan terakhir kali. Kekuatanmu adalah bakatmu, dan itu masih sangat berguna di level ini. Nanti, kamu bisa mencoba menyerang dengan menggabungkan palu dan rumput perak biru." "Iya." Tang Wulin juga setuju. "Kalau begitu, pelatihan khusus akan segera dimulai," kata Wu Changkong ringan. Xie mendengar bahwa itu bukanlah pelatihan fisik tetapi pelatihan tempur langsung yang sebenarnya. Semangatnya jauh lebih baik, dan dia sangat ingin mencoba. "Guru, siapa di antara kita yang akan datang lebih dulu?" Wu Changkong berkata, "Tanpa urutan tertentu, kalian bertiga akan pergi bersama. Lawanmu adalah aku." Ekspresi Tang Wulin, Xie dan Guyu membeku pada saat bersamaan. 1. Tangan Wu Changkong mengeluarkan cahaya, dan sudah ada pedang kayu. "Saya tidak menggunakan kekuatan dan keterampilan jiwa-jiwa bela diri. Anda bisa membiarkannya pergi. Ayo mulai." Sambil berbicara, dia menjentikkan pedang kayu di tangannya dan menusuk Xie. Xie bereaksi dengan cepat, dan tubuhnya bergerak mundur dengan cepat. Namun, pedang Wu Changkong seperti belatung tarsal, meskipun ia mundur dengan cepat, pedang kayu itu semakin mendekat. "Wow!" Suara yang dalam dan dalam saat menerobos udara terdengar. Tapi Tang Wulin berhasil. Dia sepenuhnya menerapkan kata-kata Wu Changkong, dan palu baja tungsten 1000 tempat terbang dari tangannya dan langsung menuju ke Wu Changkong. Di belakang palu baja tungsten 1000 tempa, sebuah rumput perak biru terhubung. Dia tahu bahwa rumput perak birunya sendiri tidak akan berpengaruh jika dia langsung melukai Wu Changkong. Dengan kekuatan jiwa guru, dia bisa membebaskan dalam sekejap.
Pada saat itu, kekuatan jiwanya juga akan habis, dan dia tidak bisa lagi menggunakan rumput perak biru. Wu Changkong bahkan tidak melihat ke arah palu baja tungsten 1000 tempa yang sedang terbang. Pedang kayu itu masih mengarah ke depan, dan palu baja tungsten terbang langsung dari belakangnya. Tang Wulin malu, dia dipukul bengkok. Angin sepoi-sepoi bertiup dari samping, mendorong Xie Xie menjauh, menyebabkan pedang Wu Changkong jatuh di ruang kosong. Segera setelah itu, kakinya menjadi lembut dan dengan cepat tenggelam ke tanah, beberapa kerucut es terbang dan menunjuk langsung ke tanah. Teknik lama bulan kuno diulangi. Wu Changkong tersenyum acuh tak acuh, pergelangan tangannya menjentikkan, dan pedang kayu itu dengan ringan mengetuk beberapa kerucut es, dengan mudah mematahkannya. Pada saat yang sama, dia berhenti, langsung turun dari tanah, dan melompat keluar dari lumpur. Wow! Palu baja tungsten 1000 tempa milik Tang Wulin tiba lagi. Kali ini, itu bukan lagi satu palu, tetapi 2 palu, dan itu menyapu, menutupi area yang lebih luas. Pedang kayu Changkong diklik secara acak, dan masing-masing diklik pada palu baja tungsten. Kedua palu baja tungsten berhenti di udara, dan tiba-tiba jatuh. Ekspresi terkejut melintas di mata Wu Changkong, kekuatan si kecil ini memang luar biasa. Bola api mencapai sisi Wu Changkong, dan serangan Guyu muncul pada waktunya. Senjata Wu Changkong adalah pedang kayu, yang dibakar dengan api, dan efeknya harus yang terbaik. Dikelilingi oleh pedang kayu, tampaknya mengeluarkan aliran udara yang aneh. Bola api tiba-tiba kehilangan kendali, dan langsung naik ke tubuh, dan terbang dengan tenang di dekat Xie Xie Wu Changkong. Belati naga Xie Xie Guang menebas, memecahkan bola api, dan tubuhnya meringkuk di udara, tetapi dia masih bergegas ke sekitar Wu Changkong. Dengan sedikit gerakan tangan kirinya, cahaya pedang tak terlihat menyapu, dan belati naga ringan menembus pada saat yang bersamaan. Palu baja tungsten 1000 tempa Tang Wulin juga bergetar lagi, membombardir Wu Changkong dari bawah. 3 bola api terbang pada saat yang tepat. Tang Wulin, Xie Xie dan Guyu akhirnya membuat putaran kerjasama. Sayangnya, lawan mereka terlalu kuat. Mu Jian berubah menjadi lapisan bayangan pedang, dan Wu Changkong tidak melihat bagaimana menggunakan kekuatannya. 2 palu baja tungsten tempaan ditembakkan, dan Xie Xie menghunus pedang tepat di bahunya, disapu, dan mengenai 3 bola api. Jika bukan karena penampilannya yang berani, belati naga ringan dan belati naga bayangan diayunkan secara berurutan, saya khawatir dia akan terluka. Wu Changkong turun dari langit, kali ini targetnya adalah Tang Wulin. Pedang kayu itu menembus lurus. Arahkan ke Tang Wulin. Tang Wulin tidak menghindar. Saat ini, Xie Xie sendiri sedang dalam kekacauan dan tidak bisa membantunya. Guyu terlambat untuk menyelamatkan karena dihadang oleh Xie Xie yang jatuh. Semua ini sengaja dibuat oleh Wu Changkong, hanya untuk mengisolasi dirinya dalam sekejap dan membentuk situasi satu ke satu. Untuk merangsang potensi siswa dengan pertarungan sungguhan, saya telah melakukannya di klub dansa tingkat tinggi. Ketika dihadapkan pada tekanan yang besar, respon seorang siswa dapat sepenuhnya menunjukkan potensinya. Pada saat kritis, Tang Wulin tidak menjadi kusut, kemampuan jiwa pertama Blue Silver Grass diaktifkan secara instan, dan rumput perak biru terjalin seperti pohon anggur, membelit Wu Changkong. Wu Changkong hanya melakukan upaya biasa. Kekuatan roh Tang Wulin turun dengan liar, dan rumput perak biru hancur setiap inci, dan bahkan palu baja tungsten 1000 tempa yang baru saja diluncurkan sudah terlambat untuk pulih karena rumput perak biru pecah. Dengan pedang kayu sebagai peti, mata Tang Wulin menjadi fokus, dia masih sangat ingat bahwa ketika dia melawan Xie Xie terakhir kali, dia memainkan Xie Xie sebagai logam. Lama. Pada saat ini, dia juga menganggap Wu Changkong sebagai logam lagi, dengan cepat memasuki kondisi halus yang telah dia tempa. 2 sinar abu-abu menyala pada saat yang sama, palu kanan ada di dada, menghalangi pedang kayu, dan palu kiri langsung ditarik. Dihancurkan ke Wu Changkong. Ding! Pedang kayu itu menusuk palu kanan abu-abu, membuat suara seperti logam berkokok. Tang Wulin hanya merasakan kekuatan yang kuat datang, dan palu perak Qiang langsung mengenai dadanya. Dia mundur saat dia memukul. Setelah memasuki keadaan konsentrasi, Tang Wulin sangat terjaga. Dia tahu betul bahwa jika dia mundur, palu tangan kirinya tidak akan bisa mencapai guru. Oleh karena itu, palu tangan kiri yang ditarik tiba-tiba terlepas, melepaskannya. Langsung ke Wu Changkong dan pukul itu. Wu Changkong dengan santai mengayunkan pedang kayu di tangannya, dan memukul palu kirinya secara horizontal. Semangat bela diri Wu Changkong pada awalnya adalah sebuah pedang. Ia mengejar ranah pemecah 10.000 sihir dengan satu pedang. Oleh karena itu, apapun serangan musuh atau siapa musuhnya, ia hanya mengandalkan pedang. Namun, kali ini dia mengalami kerugian.
Saat pedang palu bertabrakan, Wu Changkong hanya merasakan ada kekuatan yang kuat yang berasal dari pedang kayu di tangannya. Meski tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya, dia belum melepaskan jiwa bela dirinya sekarang, dan kekuatan jiwanya hanya menggunakan sebagian kecil. Tiba-tiba ditemukan bahwa pedang kayunya tidak tahan lagi. Sebelum dia bisa menyuntikkan lebih banyak kekuatan jiwa, dua lapisan kekuatan datang dari pedang kayu satu demi satu. Kaca! Pedang kayunya patah, dan Thousand Forge Heavy Silver Hammer menghantam kepalanya. Sosok Wu Changkong bersinar, menghindari palu Qiang Yin. Palu tempa yang tampaknya kecil mendarat dan membuat raungan besar, mengejutkan Xie Xie dan Guyu yang sedang bersiap untuk datang mendukung. Tang Wulin benar-benar memaksa guru mundur, dan juga memotong pedang kayunya. Tang Wulin dengan cepat mundur beberapa langkah, dengan palu perak berat di tangan kanannya melindungi dadanya. Wu Changkong berhenti berjalan, merasa sedikit bingung. Tentu saja saat ini dia mengerti bahwa ada yang aneh pada palu Tang Wulin. Berhenti! Dia mengangkat tangannya dan menghentikan Guyu dan Xie Xie yang akan melanjutkan tembakan mereka. Xie Xie memandang Tang Wulin dengan mata aneh, lalu melihat palu abu-abu di tanah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Untuk sementara, dia takut. Ketika dia memukulnya untuk pertama kalinya, setelah dia melibatkan dirinya, jika dia memukul dirinya sendiri dengan palu ini. Tang Wulin bergegas, mengambil 3 palu, dan menaruhnya di Shen Yinhuan. Kamu memiliki palu yang aneh. Wu Changkong menatapnya dengan curiga. Tang Wulin berkata, ini adalah palu perak yang berat. Ini akan lebih berat daripada palu tempa biasa. Xie Xie sangat tertarik pada palu yang dapat menghancurkan pedang kayu guru. Dia berlari dengan cepat dan meraih palu perak berat 1000 tempa milik Tang Wulin. Dang! Shen Yinchui meninggalkan tangan Tang Wulin dan langsung jatuh ke tanah Xie Xie, yang merupakan sabuk inersia besar, jatuh langsung ke tanah dan makan kotoran. Oh! Xie Xie berteriak dengan menyakitkan, kamu, apa yang kamu? Mengapa ini begitu berat? Wu Changkong berjalan mendekat dan mengambil palu perak berat 1000 tempa, dan tidak bisa membantu tetapi dipindahkan. Pantas saja pedang kayuku akan patah, berat palu ini. Tang Wulin berkata, satu pegangan memiliki berat sekitar 150 kg. Wu Changkong berkata, ada 3 kekuatan darinya sekarang. Apakah ini kendali Anda atau sesuatu yang lain? Tang Wulin ragu-ragu sejenak, dan berkata, itu adalah kemampuan palu itu sendiri. Setelah 1000 menempa logam, itu akan menghasilkan beberapa efek khusus yang tidak pasti. Saya juga memiliki palu perak yang berat, yang disebut palu bertumpuk. Meskipun Wu Changkong tidak tahu tentang menempa, dia masih bisa melihat nilai dari sepasang palu perak berat penempaan Qian. Dia mengangguk sedikit dan berkata, kamu berbakat dalam menempa. Aku memeriksanya. Hari ini, MU11, yang mencarimu daripada Forging, adalah putri dari Presiden Asosiasi Master Penempaan Kota Laut Timur. Baiklah, saya seorang blacksmith. Memikirkan kesopanan yang dia terima di Asosiasi Pandai Besi, Tang Wulin tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Ada tatapan serius di mata Wu Changkong. Dia mengangkat tangannya dan berkata kepada Tang Wulin, ayo, pegang tanganku. Tang Wulin menggelengkan telapak tangannya, tangan kosong Wu Chang besar, jari-jarinya panjang dan kuat, sedikit dingin, tapi tidak sedikit kasar. Kau menarikku dengan segenap kekuatanmu, biarkan aku merasakan betapa kuatnya dirimu, kata Wu Changkong. Oh, jawab Tang Wulin, menarik napas dalam-dalam, mengerahkan kekuatan pada kedua lengan, setelah mengerahkan kekuatan. Wu Changkong sudah siap kali ini, berdiri diam seperti paku. Wajah kecil Tang Wulin berangsur-angsur memerah karena usahanya yang sekuat tenaga. Meskipun Wu Changkong tidak bergerak, fluktuasi kekuatan roh yang menjulang di tubuhnya menunjukkan bahwa dia tidak begitu santai. Setidaknya dia juga membutuhkan dukungan kekuatan roh untuk mencegah Tang Wulin. Tarik. Baiklah. Setelah beberapa saat, Wu Changkong berseru berhenti. Tang Wulin hanya mendapatkan kembali kekuatannya. Warna aneh melintas di wajah dingin Wu Changkong, dan dia menepuk bahu Tang Wulin, kalian bertiga akan bermain bersama dalam kompetisi promosi. Jika kekuatan kalian bisa mencapai level ini, maka taktik kami akan menarik. Ketika Tang Wulin dan Xie Xie kembali ke asrama, mereka sudah kelelahan, apalagi menempa, tidak mudah baginya untuk duduk bersila dan memasuki kondisi meditasi. Sejak hari kedua, Tang Wulin secara khusus disetujui dan tidak perlu mengikuti latihan fisik. Alasannya sederhana. Dari sudut pandang Wu Changkong, kebugaran fisiknya tidak sebaik Tang Wulin. Pelatihan biasa tidak ada gunanya bagi bakat luar biasa Tang Wulin. Lebih baik menghabiskan waktu untuk kultivasi lain. Apa yang harus dilakukan Tang Wulin tidak pernah mudah, dan itu adalah kendali Lan Yinchao. Murid-murid lain di kelas 5 kelas 1 berada di hari ketiga kelas kebugaran jasmani, dan akhirnya tidak bisa menahannya, dan jatuh banyak.
Juga dimulai dari hari ini, kembali ke kelas kebugaran jasmani pagi dan sore hari. Setelah hanya setengah hari di kelas kebugaran jasmani, para siswa merasa jauh lebih mudah dan tidak ada yang mengeluh. Tang Wulin, Xie Xie dan Guyu melakukan tes kekuatan mental dan hasilnya mengejutkan. Kekuatan mental Xie Xie adalah 29. Ini adalah hasil yang cukup bagus di antara teman-temannya, mendekati alam Lingyuan tingkat menengah. Dan kekuatan mental Tang Wulin adalah 44, yang secara langsung merupakan ranah Lingyuan tingkat menengah, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia baru berusia 38 ketika dia mengujinya terakhir kali. Kekuatan mental telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Kekuatan spiritual Rusia dari mereka berdua telah membawa beberapa kejutan ke Wu Changkong, tetapi dibandingkan dengan Guyu, mereka benar-benar tidak mencolok. Kekuatan spiritual Guyu setinggi 119. Itu tidak berada dalam jangkauan alam Lingyuan secara langsung. Di antara tingkat kekuatan spiritual, itu adalah alam elemen roh pada awalnya, dan nilai tes kekuatan spiritual melebihi 100, dan itu langsung tingkat lain, bernama alam Lingtong. Keadaan Lingtong adalah arti pikiran dan jiwa, perhatian penuh, mencapai keadaan spiritual, kontrol kekuatan spiritual mulai dimulai, benar-benar mengendalikan kekuatan mental seseorang untuk digunakan sendiri, mampu membawa 2 roh kuning atau 1 roh ungu. Wu Changkong hanya kemudian mengkonfirmasi bahwa utusan unsur roh bela diri Guyu, sangat mungkin bahwa itu sebenarnya adalah roh bela diri langka, berkomunikasi melalui kekuatan dan elemen spiritual yang kuat, dan digunakan olehnya. Guru roh spiritual adalah yang paling langka di dunia saat ini, dan mereka juga yang paling populer, karena mereka paling cocok dengan mecha. Ini juga membuat Wu Changkong lebih memperhatikan Guyu. Tentu saja, tidak akan ada perbedaan dalam kesulitan pelatihan, semakin penting dewa laki-laki Leng Ao, semakin besar jumlah pelatihannya. Setelah seminggu seperti itu, Tang Wulin tidak meluangkan waktu untuk pergi ke studio Mang Tian, dan tentu saja dia tidak dapat menyelesaikan tugas penempaannya. Didi. Komunikator jiwa Tang Wulin berdering ketika dia berbaring di tempat tidur setelah kembali dari pelatihan khusus. Tang Wulin sendiri hampir melupakan hal ini. Sebagai master jiwa, dia tidak perlu membeli baterai pemandu jiwa untuk mengisinya, dan dia dapat menggunakan kekuatan jiwanya secara normal. Yang ditampilkan pada komunikator adalah nomor khusus. Halo. Tang Wulin terhubung ke komunikasi. Apa yang kamu lakukan? Sebuah suara yang akrab datang dari sisi lain komunikator. Mendengar suara ini, hati Tang Wulin tiba-tiba menjadi panas dan dia buru-buru duduk. Guru. Suara di telepon itu dari Mentian. Ada apa denganmu? Tugas tingkat 2 belum selesai selama seminggu penuh? Suara Mentian sangat keras. Tang Wulin buru-buru berkata, tidak, guru. Saya telah berlatih dan belajar setiap hari baru-baru ini, dan saya benar-benar tidak punya waktu untuk pergi ke studio Anda. Kami akan tutup besok, dan saya berencana pergi ke sana. Setelah Mang Tian terdiam beberapa saat, dia berkata, Akademi Menengahmu baru kelas 1, jadi kamu sangat sibuk. Tang Wulin secara singkat berbicara tentang latihannya setelah datang ke akademi. You Changxi di ranjang atas tampak bergosip di atas kepalanya, Xie Xie juga berbalik, melihat Tang Wulin tidak puas. Baiklah, kalau begitu datang besok, aku juga di sini. Mang Tian menutup komunikasi. Hei, Tang Wulin. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya uang? Kamu dapat menggunakan soul komunikator tanpa uang? Xie Xie bertanya dengan nada marah. Tang Wulin berkata, ini adalah keuntungan yang diberikan oleh asosiasi, bukan milik saya. Saya tidak mampu membelinya. Asosiasi? Asosiasi apa? Tanya You Changxi dengan rasa ingin tahu. Yun Xiao di sisi lain juga menjulurkan kepalanya. Belum lagi, setelah seminggu latihan fisik, tubuh semua orang telah mengalami beberapa perubahan yang jelas. Mereka semua adalah master jiwa, dan kecepatan pemulihan mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa. Bagi orang biasa, pelatihannya tidak tertahankan. Mereka hanya membutuhkan 1 malam. Meditasi dapat memulihkan sebagian besar darinya. Asosiasi Pandai Besi. Seni bela diri saya tidak cukup bawaan, jadi saya mulai belajar menempa sejak dini. Yun Xiao berkata sambil berpikir, kamu belajar menempa berhubungan dengan kekuatan, kan? Tang Wulin mengangguk. Xie Xie berkata, Blacksmith, apakah kamu jenis pemurnian logam? Tang Wulin mengangguk lagi. Xie Xie berkata, nah, jika aspek ini dilakukan dengan baik, akan sangat menjanjikan. Saya ingat bahwa ayah saya pernah membeli komponen inti mecha yang dimurnikan oleh master bengkel Qiandu, yang tampaknya cukup mahal. Tunggu kamu datang ke master. Great, bagaimana kalau memurnikan logam untuk saya juga? Tang Wulin dengan penasaran berkata, apakah kamu akan menjadi master mecha?
Xie dengan bangga berkata, tentu saja, keluarga kami adalah keluarga terkenal dari divisi mecha. Saya tentu ingin menjadi divisi mecha. Ketika dia mengatakan itu, apakah itu Yao Changxi atau Yun Xiao, mereka semua langsung tertarik untuk turun dari atas. Bagi anak muda seperti mereka, mecha selalu menjadi impian mereka. Cepat bicarakan seperti apa divisi mecha yang sebenarnya? Kondisi apa yang dibutuhkan? Yao Changxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Xie telah berkenalan dengan mereka dalam beberapa hari terakhir, dia telah lama kehilangan arogansi awalnya, dan suasana di kamar tidur jauh lebih harmonis daripada di awal. Setelah bertahun-tahun pengembangan, panduan jiwa mecha telah berubah dari miniatur pada awalnya menjadi skala besar, dan sekarang telah direduksi menjadi miniaturisasi. Setelah seluruh siklus proses, efektivitas tempur individu menjadi semakin kuat. Mesin yang benar-benar kuat ahli lapis baja, mecha yang mereka kenakan sebenarnya berukuran hampir sama dengan baju besi, tetapi peningkatan mereka sangat besar. Ditambah dengan perpaduan seni bela diri, mereka bisa menjadi pejuang super. Dikatakan bahwa mekanisme mecha tingkat dewa A, semuanya dibuat sendiri. Tanggulin berkata, bukankah itu berarti bahwa master mecha tingkat dewa semuanya adalah pandai besi? Xie memutar matanya dan berkata, tentu saja tidak. Kreasi yang saya katakan mengacu pada master mecha tingkat dewa yang secara pribadi mengukir lingkaran sihir pada mechanya sehingga lebih cocok dengan dirinya sendiri. Tentu saja, jika itu akan dipalsukan, itu cocok derajatnya secara alami lebih tinggi. Dengan kata lain, sejauh mana penempaan Anda telah tercapai? Tanggulin ragu-ragu, tetapi merasa masih tidak bisa menipu teman-temannya. Ketika Xie mengancam MU11 untuknya hari itu, dia sudah menganggapnya sebagai teman. Itu hampir tidak bisa dipalsukan, kata Tanggulin. Yun Xiao dan Yao Changxi tidak tahu banyak tentang menempa, tetapi Xie yang berasal dari sebuah keluarga tahu sedikit. Ia terkejut ketika mendengarnya, bukankah itu berarti tingkat tempa kamu sudah mencapai tingkat master? Tanggulin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya pandai besi tingkat 2. Yun Xiao berseru meskipun dia tidak mengerti menempa, dia sangat jelas tentang tingkat profesional, kamu baru berusia 9 tahun, jadi kamu sudah menjadi profesional tingkat 2? Kamu tahu, profesional tingkat 2. Mudah memberi makan dirinya sendiri dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di masyarakat. Mereka semua masih anak-anak, meskipun ilmu bela diri Tanggulin adalah Lan Yinchao, jika ia adalah seorang profesional tingkat 2, itu akan berbeda. Profesional level 3 adalah lompatan kualitatif, pada level itu, mereka telah melewati rintangan kelas atas. Telah mencapai profesional tingkat kelima, tidak peduli apa pekerjaannya, itu adalah kelas elit nyata dalam masyarakat, yang dikenal sebagai keberadaan Sung Jiang. Xie memutar matanya, seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia meraih leher Tanggulin dan berkata, Wulin, apakah kita saudara? Tanggulin meliriknya dengan kesal, apapun yang kamu lakukan, kamu akan mencuri jika kamu ingin melakukan kejahatan. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Xie tersenyum, tidak ada, maukah Anda membantu saya membuat suku cadang mecha di masa depan? Bagaimana dengan? Jangan khawatir, saya akan membayar Anda semua dengan harga pasar. Tanggulin bertanya dengan bingung, apakah Anda masih perlu menemukan saya? Pergi saja ke persekutuan guru tempa kami dan lepaskan tugas itu? Ini harga pasar. Xie menatapnya dengan heran, sepertinya kamu tidak benar-benar memahami industri pandai besi. Apakah menurutmu seseorang akan mengambil alih tugas? Ada sangat sedikit pandai besi di atau di atas tingkat master. Ada lebih sedikit orang. Itu bukan peringkat semua orang. Semua bagian dari mecha ayah saya digantikan oleh Thousand Forging, yang memakan waktu 4 tahun. Ini masih merupakan hubungan yang baik dengan asosiasi pandai besi. Sekarang kamu bisa menempa 1000 menempa, dan dalam beberapa tahun kamu akan selalu berada di level master. Sebagai bengkel eksklusif saya, bukankah saya bisa memiliki 1000 mecha tempa lebih cepat? Itu adalah simbol sejati aristokrasi. Mendengar apa yang dia katakan, mata Yun Xiao dan Yao Changxi juga berbinar. Tanggulin mengangguk tanpa daya, oke, ketika saya memiliki level itu, saya pasti akan membantu Anda. Adik yang baik. Xie memeluknya dengan keras dan mengumumkan dengan keras, mulai hari ini, Tanggulin adalah penyamaran Xie-ku. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya harus terlebih dahulu menanyakan belati Guanglongku. Tidak setuju. Batuk. Yun Xiao terbatuk, sepertinya kamu harus menunggu sampai kamu bisa mengalahkan Guyu.